Kali ini saya mau bicara tentang kesempatan, opportunity. Tahukah saudara bahwa kesempatan itu banyak sekali? Apakah Anda bisa melihat kesempatan di sekelilingmu sangat banyak? Kesempatan itu sangat melimpah? Atau yang Anda lihat semata-mata kesempitannya? Banyak orang kadang-kadang gagal untuk melihat kesempatan. Jadi yang kelihatan di benak kita selalu ini susah, kondisinya berat. Selalu sisi negatifnya, nggak enaknya, jeleknya, kena PHK-nya, bisnis lesunya, dikritik kerasnya, persaingan semakin berat, kompetisi semakin susah, kemajuan teknologi yang membuat kita nggak berdaya, lahir di keluarga yang miskin. Berapa banyak orang ngelihatnya hanya kesempitan dan kesempitan dan kesempitan. Tapi sadarkah saudara bahwa di balik setiap kesempitan selalu ada kesempatan yang luar biasa. Di balik setiap krisis selalu ada peluang-peluang yang sangat menakjubkan yang tidak akan datang kalau krisis tidak ada. Di balik setiap masalah ada mahkota yang kita bisa dapatkan. Di balik setiap hal yang tidak enak yang harus kita alami, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik. Di balik setiap kejatuhan yang menyakitkan yang kita hadapi, ada lecutan keras dalam hidup kita untuk kita bisa maju lebih lagi di dalam kehidupan kita. Jadi selalu ada yang namanya kesempatan. Tapi pertanyaan saya yang bisa Anda lihat hanya kesempitannya. Atau Anda bisa melihat di balik kesempitan itu ada kesempatan. Ini adalah perspektif yang sangat berbeda sekali. Dan saya berdoa melalui firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, the way you see things, perspektif Anda melihat kehidupan itu berubah. Nggak cuma ngelihat sisi negatifnya, tapi positifnya di balik negatif. Ya, kesempatannya di balik kesempitan. Nah itu, Anda bisa melihat. Kita baca dulu. Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Matamu ada pelita tubuhmu. Jika matamu baik. Jadi Alkitab ngomong gini. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, Alkitab mencatat tentang ada mata yang baik, ada yang mata yang jahat. Ternyata kalau mata jahat, itu ngelihat apa-apa semuanya gelap. Ada orang, anak orang kaya ngelihat hidupnya, pokok semuanya gelap. Padahal tanpa dia sadari, dia punya begitu banyak kemudahan, dia begitu banyak fasilitas yang tidak dipunyai oleh orang lain, start yang bagus yang tidak dipunyai oleh orang lain. Ya, tapi ngelihatnya semua serba yang negatifnya, yang jeleknya. Oke. Nah, itu Alkitab ngomong, ada mata jahat yang ngelihat semuanya jadi gelap. Makanya akhirnya hidupnya, masa depannya jadi gelap. Sukacitanya jadi gelap. Sebaliknya, firman Tuhan juga ngomong tentang mata yang baik. Kalau orang punya mata yang baik, dia akan bisa melihat peluang di mana-mana. Dia akan melihat kesempatan di mana-mana. Saya ketemu sama orang-orang yang di saat yang sama, melalui situasi yang sama, yang lainnya ngomong berat susah. Tapi dia ngomong ini peluang banyak loh. Ini kesempatan luar biasa loh. Kenapa? Matanya baik. Saya berdoa mata yang baik seperti ini, yang dianugerahkan, yang dikaruniakan Tuhan mulai saat ini dalam hidup saudara, sehingga Anda bisa melihat di setiap situasi dan kondisi selalu ada kesempatan, selalu ada peluang yang bisa Anda pergunakan untuk mengalami lompatan jauh lebih besar. Contoh nih, Isa pada saat ekonomi bagus, semuanya lancar, dia maju, dia sukses, dia diberkati. Tapi yang membedakan
adalah saat kelaparan datang. Semua orang alami pergumulan, kesusahan. Tapi Ishak sendirian, dia yang punya mata yang baik. Apa yang harus dilakukan di masa yang susah itu? Justru di masa yang susah itu, dia panennya 100 kali lipat. Tahun depannya panen 100 kali lipat lagi. Tahun depan 100 kali lipat lagi. Makanya Alkitab mengatakan secara keuangan, ia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Bahkan menjadi sangat kaya. Padahal melalui masa kelaparan yang sama. Anda baca di Alkitab, dapatnya Ishak tuain 100 kali lipat itu di masa krisis, bukan di ekonomi bagus. Di ekonomi bagus mungkin dia dapat 2 kali, 3 kali. Tapi di ekonomi yang tidak bagus, malah dapatnya 100 kali. Loh, saudara lihat. Peluang itu selalu ada. Makanya orang kalau gelisah hanya karena krisis mau datang, resesi mau datang. Apa nggak keliru? Kita hanya akan gelisah kalau kita nggak punya mata yang baik, nggak bisa melihat. Justru di balik krisis itu bakal kesempatannya luar biasa sekali. Anda perlu renungkan hal ini. Kalau saudara punya mata yang baik, mau krisis, mau resesi, Anda ready, Anda ngelihat peluang, justru itu Anda akan melejit naik lebih cepat dari masa normal, daripada masa yang baik. Itu juga yang dialami oleh Yusuf. 7 tahun kelimpahan, semuanya serba melimpah, semua orang maju diberkati. Yusuf juga mengalami kelimpahan, maju dan diberkati. 7 tahun kelaparan, semua orang kolaps. Tapi Yusuf melejitnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena matanya baik. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia bisa melihat kesempatan di setiap kesempitan. Banyak orang itu matanya jangka jarak pendek ya. Cuma ngelihatnya kesempitan. Tapi ada orang yang matanya bisa tembus pandang. Melalui kesempitan ngelihat kesempatannya. Coba Anda renungkan. Waktu Yusuf jadi budak di rumah Potifar, dia punya modal apa tidak? Nggak punya. Dia punya kebebasan apa tidak? Wong dia budak ya nggak punya. Dia tuh nggak punya apa-apa. Nah, saya ketemu sama orang-orang nggak punya apa-apa, makanya nggak punya masa depan. Sesederhana karena belum dapat mata yang baik untuk melihat. Makanya waktu Yusuf jadi budak di rumah Potifar, Yusuf beda sama budak-budak yang lain. Budak yang lain nggak punya modal, nggak punya kebebasan, nggak punya apa-apa, hidupnya hopeless. Ya sudah pasrah jalani hidup kayak gitu. Makanya mereka nggak pernah maju. Yusuf dalam keadaan yang persis sama, nggak punya modal, nggak punya apa-apa, nggak punya kebebasan. Tapi itu dia melihat malah momennya, dia kerja keras lebih dari yang lain. Dia belajar ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin rumah tangganya Potifar, beresin urusan macam-macam. Sehingga di tangan Yusuf semuanya beres. Potifar memperhatikan semua orang-orangnya. Dan ketika dia ngelihat Yusuf kok beda sendiri nih. Padahal keadaannya sama-sama yang lain. Sama-sama budak, sama-sama nggak punya kebebasan, sama-sama nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya koneksi, nggak punya apapun. Tapi yang ini beda nih. Kenapa attitude Yusuf beda? Karena Yusuf bisa melihat sesuatu. Dia punya pengharapan. Dia kerja keras, dia belajar banyak, dia maju. Apapun situasi saudara sekarang, Anda secara keuangan nggak punya apa-apa, nggak punya modal, nggak punya koneksi, nggak punya skill. Kalau mata kita jelek, kita akan putus asa. Tapi kalau kita punya mata yang baik, kita ngerti, this is opportunity for me to learn. Ini kesempatan buat saya untuk belajar ini, belajar itu. Saya harus tanggung jawab, beres ini, beres ini itu. Sehingga Anda justru malah jadi orang yang very kompeten, sangat kompeten. Apapun dipercayakan sama saudara, jadi, maju, excellent. Itu kunci promosi. Dari yang nggak punya apa-apa, Anda bisa dipromosikan seperti Yusuf jadi orang kepercayaan. Lihat lagi saudaraku, waktu Yusuf dijebloskan ke penjara. Yusuf beda sama yang lainnya. Yang lainnya kalau di penjara stres, depresi, karena hidupnya suram, gelap. Ya, ini mata yang jahat. Lihatnya hopeless semua, gelap semuanya. Tapi Yusuf malah melihat situasi itu sebagai kesempatan untuk belajar gimana supaya jadi orang yang tahan banting. Gimana bisa berurusan sama orang-orang yang susah. Kebanyakan orang cuma bisa urusan sama orang-orang yang gampang. Ya, begitu kena sama orang yang susah, waduh sudah putus asa, sudah menyerah.
Tapi Yusuf tahu, oh handle orang susah itu dia ngerti caranya gini nih. Ngurusi orang yang nggak karu-karuan itu cara ngatasinya seperti ini. Jaga jaraknya seperti ngomongnya kayak gini nih. Yang nguasainya seperti ini nih. Dan karena itu Yusuf sekali lagi diangkat jadi orang kepercayaan. Ternyata itu adalah sebuah preparation, persiapan buat dia yang dikasih sama Tuhan untuk mempersiapkan dirinya. Di momen yang tepat, Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri Mesir. Orang yang sangat berkuasa. Dan ketika dia diangkat jadi Perdana Menteri, dia sudah jadi orang yang very competent, very confident. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia bisa beresin yang orang lain nggak bisa beresin. Dia bisa berurusan sama orang-orang paling susah sekalipun. Dan karena itu, jabatannya kokoh. Karena itu sebagai Perdana Menteri, dia sangat dipercaya. Dan dia sangat diberkati. Artinya gini, Yusuf di rumah bapaknya jadi anak kesayangan, hidupnya baik. Tapi Yusuf dibuang jadi budak, ya, jadi nobody yang nggak punya apa-apa di negeri yang jauh, nggak punya kenalan, nggak punya harta sama sekali. Tapi dia jadi Perdana Menteri. Kenapa? Punya mata yang baik. Saya berdoa, saudara dikaruniai mata yang baik mulai hari ini. Apapun yang terjadi di sekeliling saudara, dalam hidup saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, tidak membuat Anda gelisah, takut, khawatir, tidak membuat saudara jadi susah hati dan tidak punya pengharapan. Saya berdoa mulai hari ini, dalam nama Yesus, anointing to see, Tuhan kasih sama saudara. Sehingga Anda bisa melihat kesempatan di balik kesempitan. Anda bisa melihat peluang-peluang yang orang lain tidak bisa lihat. Tapi Tuhan mampukan saudara untuk melihat. Anda bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Anda bisa melihat peluang dan kesempatan begitu melimpah banyak di sekeliling saudara. Dan Anda bisa mengalami terobosan, lompatan besar, great multiplication, secara finansial diberkati berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.